Hai guys, kali ini kita akan review kos eksklusif 2 lantai dengan 27 kamar dengan fasilitas kamar di dalam. Tapi kali ini kita nggak sendirian loh, kita ditemenin sama arsiteknya langsung. Yang Mas Dion. Ya. Sebelum kita review, jangan lupa like, komen, dan subscribe buat lihat konten-konten seru lainnya ya. Sebelum kita masuk ke dalam, kita review dulu area parkirnya. Di sini ada area parkir yang cukup luas ya, Mas? Ya, betul. Udah bisa mobil sama motor juga. Kira-kira luasnya berapa ya? Ini kira-kira luasnya itu ada 165 meter persegi. Jadi emang didesain karena kos ini eksklusif, jadi parkirannya juga kita bikin eksklusif. Itu di sana bisa menampung beberapa motor dan beberapa mobil. Di sini juga udah ada kanopinya ya. Jadi kita nggak takut kehujanan ya, Mas ya? Ya, betul. Jadi untuk parkirannya juga ini merupakan semi outdoor. Jadi nanti kalaupun kehujanan, motor atau mobil kita tetap akan terlindungi. Nah, sebelum masuk ke dalam nih, Mas, ada yang bikin salfok banget. Ini kok handle pintunya kayak gini nih, apa ya? Nah, ini namanya smart lock. Ini juga menambah fasilitas keamanan di kos ini. Jadi selain aman, handle pintu ini juga menambah kesan eksklusif bagi kos ini. Itu Materialnya? ini tambah juga dengan pintunya ini merupakan engineering door yang dibuat langsung oleh Berlin Fortuna. Wah, makin kerasa eksklusif banget ya ini kosannya. Jadi kita coba masuk ya. Nah, Mas, sekarang kita ada di koridor nih. Tapi sebelum kita menyusuri koridornya, kita mau review dapur bersamanya dulu. Yuk, Mas Dian, kita review dulu. Wah, dapur bersamanya kelihatan luas dan juga mewah banget ya, Mas. Ya, ini bisa dijelasin nggak konsep umumnya gimana? Nah, untuk konsep umum dari dapur bersama ini tuh tidak lepas dari konsep bangunan sendiri, yaitu konsep industrial. Nah, untuk dapur bersama ini dengan nuansa hitam ini tuh menggunakan beberapa pilihan material, jadinya akan terlihat elegan dan menarik. Yang pertama ini dari meja bar ini, minibar. Ya, untuk bawahnya ini menggunakan HPL, untuk dalamnya menggunakan multiplex. Dilapisi dengan HPL ini yaitu high pressure laminated. Di atasnya dilapisi dengan solid surface sehingga akan aman dan kuat terhadap panas. Jadi udah aman banget ya, di sini ya kalau kita mau ngapa-ngapain di sini. Ya, ini untuk area anak-anak kos untuk makan-makan dan ya nongkrong-nongkrong di sini dengan ada kursi tingginya ini menggunakan besi ya. Ala-ala kafe banget gitu ya, guys. Betul. Kemudian ini ditambah dengan beberapa pencahayaan yang membuat ambience-nya itu hangat. Pencahayaannya tuh khas-khas industrial gitu ya, Mas. Betul banget. Kalau buat pencahayaan alaminya nih dari jendelanya udah gede banget ya, Mas ya. Ya, untuk bukaan ini disengaja didesain lebar dan menggunakan kaca riben. Kemudian dilapisi sehingga cahaya yang dari luar itu tidak terlalu terik masuk. Kita lanjut ke area masak-masaknya nih, Mas. Ya, di sini ada kitchen set. Ini merupakan kitchen sinknya berada di dudukan granit. Ini menggunakan granit. Kemudian di sini ada kompor tanam. Ada kompor tanam dengan backsplash ya sama seperti ini masih granit. Oh, sama-sama granit ya, Mas ya berarti ya. Kemudian ada kompor tanam ini ada 2 tungku, kemudian ada ini namanya cooker hood ya. Ini supaya ketika anak-anak kos masak itu asapnya itu tidak kemana-mana menyebar. Ini diserap oleh cooker hood ini ya. Jadi asapnya kemana-mana. Terus buat kabinet-kabinetnya nih, Mas. Nah, untuk kabinet yang di atas ini full ceiling ya, tetap menggunakan HPL dengan nuansa kayu berwarna hitam. Bisa dibuka. Wah, penyimpanannya banyak banget ke sini guys. Ya, betul. Cukup kalau buat anak-anak kos mau nyimpen apa-apa di sini. Sama untuk tutupnya ini soft close. Jadi apabila ditutup ini tidak akan tidak akan berusak. Walaupun di sini tetap smooth gitu ya. Ya, betul. Nah, yang gak kalah menarik ini ada nih. Wah, apa nih? Hidden door. Ini keren pintu banget kamuflase, sih. ya. Ini menuju ke toilet umumnya. Ya, toilet umumnya langsung di sini. Ini bisa ditutup lagi sehingga tidak akan terlihat ada pintu yang langsung menuju kamar mandi, sehingga si elegannya
Ini dapur tuh, bersama ini tidak tercoreng dengan adanya iya toilet di sih, sini. ini kayak kelihatan cuman dinding aja ya guys ya, Ya, nggak ini- kelihatan pintunya, keren sih. Ya, ini menggunakan kisi-kisi dari PPST. Ya sama warnanya tetap berpacu pada yang Wah, di dapur bersama ini juga masih ada locker nih guys. Ini locker apa sih Mas Bian? Ya, kalau ini locker penyimpanan untuk helm ataupun sepatu. Jadi kalau misalkan anak-anak kos dari luar bisa langsung menyimpan helmnya di dalam, jadi aman. Terus materialnya apa sih Mas? Untuk materialnya sendiri sama seperti kayak kabinet yang di kitchen saya tadi, ini menggunakan HPL juga. Ini untuk motif kayu dan yang warna hitam ini. Terus ini cara buatnya gimana sih Mas? Kok tombolnya nggak ada ya? Nah, kalau ini tinggal ditekan aja gini, jadi langsung Ya bisa. ampun, tinggal tekan buka. ternyata guys. Ini tutupnya juga soft close, sama seperti yang tadi, aman. Terus di sini juga aku notice ada saklar ya Mas ini Mas. Oh iya, ini saklar, dan saklar juga nggak biasa. Ini menggunakan saklar pinjer. Jadi tinggal disentuh aja, ini bisa langsung. Wah, nggak keren sih. seperti yang konvensional pada umumnya. Nyatu juga ya Mas sama konsepnya industrial. Ya betul. Gila sih, fasilitasnya eksklusif banget guys, nggak habis-habis. Jadi makin penasaran aku sama kamarnya. Ini bakalan gimana ya kamarnya? Apakah lebih eksklusif atau enggak? Yuk Mas Dian, kita lanjut. Ya, boleh, silahkan. Nah, di koridor ini tuh kelihatan nuansanya estetik banget nih Mas. Pencahayaannya, terus kombinasi warnanya, lampu-lampu di sini. Gimana sih memunculkan konsep kayak gini tuh? Ya, konsep industrial ini terbangun karena beberapa faktor atau beberapa hal. Yang pertama itu ya dari pemilihan si granitnya itu sendiri. Ini menggunakan granit yang memiliki warna seperti ya industrial gitu Ya, ya, aku- finishing. Hmm. Kemudian adanya tempat-tempat duduk. Ini Oh, ini buat tempat permanen. duduk ya? Ya, ini Permanen. tempat duduk permanen dari beton. Kemudian ada penambahan lampu-lampu itu menambah kesan bagi koridor ini jadi terasa nyaman dan hangat. Iya. Adanya berapa lampu-lampu spot seperti ini, ada fungsinya lampu spot ini untuk menunjukkan dari nomor kamar itu Nomor sendiri. kamar. 112. Nah, untuk satunya ini kode lantainya. Hmm. Nah, untuk yang 12 ini kode kamarnya. Jadi ini kamar 12 di lantai 1 gitu. Terus untuk warna, kombinasi warnanya juga keren banget ya Mas. Ya, ini Abu-abu, putih, hitam gitu. ya itu merupakan warna-warna monokrom ya. Jadi ada putih, hitam, kemudian ada abu-abunya itu. Jadi nuansa-nuansa tersebut digunakan sehingga bangunan atau ruangan ini terlihat seperti industrial dan sangat nyaman dilihat. Terus kalau kita lihat ke atas tuh ceilingnya juga industrial banget ya Mas ya? Ya, ini menggunakan ceiling extended. Ini menggunakan jadi kayak ram-ram gitu, saringan-saringan besi. Di sana juga terlihat adanya seperti plumbing, mechanical, electrical itu terlihat karena expose itu kan ini industrial. Tapi tetap rapi gitu ya Mas? Ya, rapi karena disusun secara rapi. Kemudian ada juga tempat untuk maintenance-nya. Nah, ini ada kotak ini bisa dibuka untuk maintain. Udah eksklusif, kenyamanan semuanya udah dibikin banget. Ya, betul. Nah, kemudian kita masuk ke sini. Wah, ini ada yang menarik nih Mas. Ini tuh meteran listrik ya? Ya, ini KWH listrik. Jadi ini tuh tiap kamar memiliki 1 KWH meter. Ini tuh ada pasum sama kamarnya. Untuk pasum sendiri ini seperti lampu-lampu yang ada di koridor, kemudian CCTV itu ada di KWH meter ini. Jadi dibedakan. Kemudian untuk yang penempatannya ini yang di bawah itu lantai 1. Jadi jadi udah dipikirin juga gitu ya? ya betul. Jadi anak kos nggak akan kebingungan gitu loh. Ini ada 101 di area sini, kemudian di sana selanjutnya. Nah, untuk lantai 2-nya ada di atasnya. Jadi untuk psikologis dari pengguna kos juga. Kalau mau Ini misi nggak juga bingung. ada di bawah tangga ya Mas ya? Ya, itu disimpan di sini karena untuk memudahkan. Jadi bisa diakses dari mana saja gitu loh. Jadi nggak jauh dari sana, dari sini nggak jauh. Jadi di sini sangat strategis lokasinya untuk penempatan KWH meter ini. Iya, keren sih. Di sini juga untuk jalurnya kita tidak sembarangan ya. Kita menggunakan cover ini ducting ya? Ducting untuk listriknya. Jadi tidak terlihat semrawut dan berantakan. Jadi Benar akan sih, tetap Mas. terlihat eksklusif. Udah rapi. Terus di sana tuh ada lorong apa nih Mas? Ini lorong untuk ke area taman di seberang. Jadi Oh, ada taman. Ya, ada taman itu untuk tadi kan ada di kamar tuh nanti tuh ada seperti
bukaan-bukaan. Iya. Supaya tidak kelelahan orang, kita menyediakan sedikit lahan untuk bukaan tersebut. Jadi ada sirkulasi udara juga. Keren banget itu. Nah, ya ini ditambah ada Kabinet ya Mas ya? kabinet juga, penyimpanan juga ini seperti yang ada di area Depan dapur tadi. bersama. Oh, Iya iya. betul, ini penyimpanan sama seperti tadi untuk bahan material dan juga penempatannya. Ini. Warnanya juga sama ya Mas ya? Iya betul. Jadi kita Wow. benar-benar memanfaatkan setiap ruangan yang kosong itu untuk memiliki fungsi. Keren banget, nggak ada yang disia-siain Iya, ya betul. ruangannya. Eksklusif banget, terus fungsional, nyaman, semuanya ada di sini guys. Ya betul. Nah, untuk lantai 2 ini trap tangganya juga. Hmm. Ini tuh ukuran nyaman untuk pengguna tangga. Jadi nggak ngerasa capek ya kalau Ya, di gak sini ngerasa capek juga, gak ngerasa kagok untuk melangkahnya gitu. Untuk Hmm. lebar ininya itu ada 30 cm dan naik ke atasnya itu ada 17 sampai 20 cm lah. Untuk lebarnya ini berapa Mas? Untuk lebarnya Kira-kira? ini kira-kira 1 meter, jadi Hmm. cukup untuk papasan 2 orang. Jadi nggak perlu dempet-dempetan banget Ya, gitu ya betul. Mas. Nah Mas, sekarang kita udah sampai di lantai 2 nih. Fasilitasnya masih lengkap banget ya ternyata. Di sini ada koridor, ada kamar-kamar kos, dan juga di sini ada dapur bersamanya guys. Tapi aku notice satu nih Mas, ini pencahayaannya oke banget nih dari atas. Ya dilihat sini nggak Mas, ini apa? Oh, ini namanya atap skylight. Jadi untuk memasukkan cahaya alami dari matahari untuk masuk ke bangunan. Nah, adanya ini void, ini tuh berfungsi supaya nggak cuma lantai 2 yang dapat cahaya alami ini, lantai 1 juga dapat. Oh iya ya Mas, kalau bisa dilihat di sini tuh lantai 1 juga masih kena cahaya dari atas. Keren banget. Yaitu membuat nanti pada waktu siang hari kita tuh tidak perlu menggunakan lampu-lampu yang dari listrik. Cukup dengan skylight ini akan menghemat listrik. Ini juga stylenya memanjang banget ya Mas, dari Iya. ujung sampai ujung banget. Jadi selain untuk berfungsi seperti tadi yang saya sebutkan, ini juga menambah kesan estetik bagi bangunan ini. Udah eksklusif, estetik banget, fungsional juga oke banget dapet guys. Oh iya Mas, aku sampai lupa nih mau nanyain jumlah kamarnya di lantai 1 sama lantai 2 tuh ada berapa sih? Untuk lantai 1 itu sendiri tadi ada 13 kamar. Nah, untuk lantai 2 ada 14 kamar. Jadi total 27 kamar. Nah, untuk konsepnya itu dibedakan menjadi 2. Yang sebelah sini sama sebelah sini. Nah, untuk sebelah kanan saya ini itu tidak memiliki bukaan yang langsung keluar. Oh yang bagian sini ya Mas? Ya, sehingga untuk di kamar yang sebelah kanan ini, di sebelah pintu tuh ada jendela lagi. Itu untuk pencahayaan alami dari alami luar. ya. Oh dari sini berarti. Ya, untuk yang sebelah kiri ini kan tadi ada lahan yang Iya. itu untuk bukaan. Jadi di Pokoknya di luar pintu ini berarti. nggak perlu menggunakan jendela lagi. Soalnya di kamarnya nanti ada jendela juga untuk keluar. Berarti udah oke semua ya pencahayaannya Ya, di sini. betul. Nah sekarang kita lanjut ke kamarnya guys. Oke. Kamar kosnya. Nah, kita sekarang udah ada di kamar kosnya nih. Dari desain interiornya udah kelihatan unik dan juga keren banget ya. Ini bisa dijelasin nggak Mas konsep umumnya itu gimana? Untuk konsep kamar kos ini sendiri itu tidak lepas dari konsep utama bangunan, yaitu konsep industrial. Namun ditambah dengan konsep satu lagi, yaitu konsep mezanin. Ya, konsep kamar tidur yang ada di atas ini. Oh, makanya di sini nggak ada kasurnya ya, nggak ada kamarnya, cuman ada beberapa meja belajar, ada lemari, ada TV juga kabinet ya Mas ya. Ya, jadi untuk area bawahnya itu sendiri ini bisa dimanfaatkan untuk ya ini area belajar atau mengerjakan tugas. Kemudian karena ini mezanin, jadi bisa menempatkan beberapa rack untuk penyimpanan seperti ini. Di sini ada Lemari lemari pakaian ya. pakaian, ya. Di sini ada kaca cermin. Kemudian di sini ada tempat gantungan baju dan sini untuk baju-baju. Ini juga ada penyimpanan yang dikunci untuk barang-barang berharga. Berarti ini custom semua ya Mas? Ya, ini custom. Ini custom dibuat langsung oleh Delin Interior. Keren banget sih Delin ya. Ya. Ini materialnya apa Mas? Untuk bahan materialnya itu sama dengan material-material di bawah, yaitu HPL. Ini untuk dalamnya multiplex. Multiplex Untuk di HPL dalam juga ya. ini menggunakan soft close untuk. Nah, kalau kita lihat di sini juga ada TV-nya juga ya Mas? Ya betul, ini merupakan fasilitas yang ada di kamar kos ini. Jadi membuat kos ini eksklusif sekali, itu ada TV. Kemudian ini ditambah juga ada Kabinet. kabinet. Kabinet ini ada untuk penyimpanan. Kemudian ini ada
sebagai rak sepatu. Wah, udah bagus banget Ya, ini bisa menyimpan beberapa sepatu di sini. Jadi tidak khawatir berantakan nantinya. Detail banget ya ternyata, udah Ya. ada tempat apa-apanya, ada sepatu, ada buku, semuanya udah ada. Ya, aman. Terus ini tuh apa sih Mas? Kok nggak polos banget ya temboknya ini? Ya, ini sesuai dengan konsep yang tadi, yaitu konsep industrial. Jadi adanya tali-tali air ini membentuk kotak-kotak yang berbeda warna. Untuk warnanya juga ini warna yang industrial sekali, warna abu-abu yang seperti semen gitu. Tapi ini finishing cat. Oh, finishing cat ternyata. Nah, dari depan sini kita lanjut ke ini, ada bukaan gede banget Mas. Ya, ini bukaan ini selain sebagai nanti kalau misalnya kita udah sumpek atau gimana, ini bisa dibuka. Wow. Kemudian memasukkan udara alami. Bisa healing ala-ala gitu ya Mas Ya, di betul. kosan. Kemudian cahaya alami juga kan bisa masuk ke dalam. Wow. Ya. Terus di sini juga masih ada anak tangga tapi dibuat fungsional juga nih guys. Ya. Ada apa nih Mas? Nah, untuk di bawah tangganya ini tidak polos tangga saja, jadi bawahnya masih bisa digunakan sebagai tempat-tempat penyimpanan. Nah, Ini walaupun juga, wah. walaupun banyak penyimpanan seperti ini akan tetap kuat. Oh iya Mas? Ya, karena bahannya yang sangat kuat. Ini Apa nih masih bahannya? menggunakan HPL dan di bawahnya multiplex juga. Ini sangat kuat untuk menahan beban. Kemudian untuk ini sendiri, ini untuk tempat tidurnya itu menggunakan baja dan baja hollow. Baja hollow. Ya. Nah Mas, seingat aku tuh fasilitas di kosan ini ada kamar mandi dalamnya ya? Ya. Aku boleh lihat nggak sih Mas kamar mandi dalamnya? boleh. Wah, fasilitasnya ternyata lengkap banget ya di kamar mandi sini. Bisa dijelasin nggak Mas, ini ada apa aja? Nah, untuk kelengkapan dari kamar mandi dalam ini juga ada yang pertama itu kloset duduk, kemudian ada shower dengan water heater. Jadi kita bisa menggunakan air dingin atau air panas. Kemudian ada cermin yang bulat ini sengaja didesain supaya terlihat seperti konsep industrial. Estetik juga ya Mas ya ini? Ya. Terus Kemudian di sini kok ada pembatasnya nih, ada beda material ya? itu untuk colokan ini untuk tempat sabun. Ini juga menambah kayak pembatas antara area shower dengan area untuk toilet duduk. Penggunaan keramik juga ini kita pikirkan. Jadi ada 3 warna di sini. Yang pertama ini untuk di bawah ini menggunakan granit yang berwarna agak abu-abuan. Kemudian ada yang warna putih itu agak terkesan bersih gitu, clean ya? Ya, jadi sangat terasa bersih. Kemudian di sini ada pembeda ini untuk corak kita menggunakan terrazzo ya untuk area showernya. Terrazzo juga warnanya abu-abu ya Mas? Ya, jadi tetap ada industrialnya itu. Oh iya, itu lupa juga di situ ada Exhaust ya? iya exhaust itu supaya tetap ada sirkulasi udara walaupun di ruangan itu seperti ini. Ada itu juga Mas, namanya apa sih? Itu namanya water heater. Oh, water heater. Ya. Jadi kita bisa menggunakan water heater ini apabila kita kedinginan, jadi bisa menggunakan air panas itu keluar dari shower ini. Udah kayak kamar mandi di hotel-hotel ya Mas ini Iya berarti ya? betul, ini Lengkap sangat banget. eksklusif. Nah Mas Dian, ternyata di sini juga ada balkonnya ya? Iya Ada betul. dua. Coba masuk. Nah, lihat balkonnya guys. Ini fungsi balkonnya buat apa sih Mas? Terus ini tuh apa sih, harus apa sih? Nah, kalau untuk fungsi dari balkon ini itu tuh untuk tempat bersantai untuk anak-anak kos di sini gitu. Kemudian untuk rosternya itu sendiri selain menjadi sun shading, ini juga bisa menjadi area sirkulasi alami bagi udara gitu. Karena di sini juga ada jendela yang bisa dibuka tutup ya. Ini bisa memasukkan udara alami masuk ke dalam bangunan. Nah yang aku tahu di sini juga ada rooftopnya Mas? Ya betul, ada di area paling atas. Ternyata ini ya Mas rooftopnya. Ya betul. Bisa dijelasin nggak sih Mas Dian fungsinya buat apa? Nah untuk di rooftop ini ada beberapa fungsi atau beberapa ruangan. Nah untuk yang sebelah sini ini tuh area cuci dan jemur. Nah itu udah disiapkan, ada beberapa keran ya untuk airnya, dan kemudian di sana adanya stop kontak itu buat mesin cuci. Nah untuk rencananya di sini nanti ditambah oleh kanopi sehingga si mesin cuci itu aman, nggak akan terkena hujan. Nah Mas ini kan habis hujan ya, apa nggak takut rembes, nggak takut bocor di sini? Oh kalau untuk ductnya itu sendiri ini sudah aman, soalnya kita sudah pengujian rendaman, jadi si
daknya ini udah dilapisi dengan waterproofing sehingga aman. Kemudian dilapisi juga dengan cat anti air juga, waterproofing. Ini juga untuk penggunaan cat kita juga bedakan antara outdoor dengan indoor. Untuk outdoor ada sendiri, yaitu menggunakan Jotun waterproofing. Jadi aman, nggak akan rembes. Nah, kemudian selain itu, selain tadi sudah adanya waterproofing di dak ini juga ada saluran air atau kita menggunakan floor drain di sini, sehingga air tidak akan menggenang. Air yang ada di sini dialirkan ke floor drain, kemudian nanti akan masuk ke pipa dan masuk ke sumber resapan yang ada di bawah. Kalau ini tuh apa sih Mas? Kaca apa sih? Nah, ini yang tadi kita lihat dari lantai 2, ini merupakan skylight. Ini tidak menggunakan kaca sembarangan, ini menggunakan kaca tempered glass, sehingga akan kuat dan aman, nggak akan bocor ini. Ya. Sama pengaplikasiannya juga sudah menggunakan orang-orang profesional di bidang ini, jadi aman. Wah, menarik banget ya guys review kita kali ini di kos eksklusif 2 lantai dengan 27 kamar. Buat kalian yang pengen punya bangunan kayak gini dengan kualitas yang oke, mulai dari rumah, kosan, kantor, dan lain-lain, bisa langsung hubungin Dianin Arsitek. Buat Mas Dian juga makasih ya hari ini udah jadi tour guide aku kali ini. See you guys!